Bapa di atas sendiri. Yang di kanan, tangan kanan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tangan kiri Roh Kudus berarti ya. Berarti itu segitiga ya, gini ya. Kayak ini, kayak apa namanya? Semen 3 roda itu ya. Silakan diskusi, silakan. Ada yang mau tanyain tentang Katolik, boleh aku jawab? Katolik dengan Protestan bedanya di mana nih, Bang? Beda, Bang, ya. Bisa Katolik kan pemimpinnya Paus, kalau Kristen kan bukan Paus, nggak ada pemimpinnya. Oh, dia nggak punya pemimpin, liar gitu. Bukan pemimpinnya, ya, Yesus kan pemimpinnya. Kalau Katolik kan Paus, yang di dunia itu Paus. Kita satu aturan baku dari Paus, kita aturannya semuanya. Kalau Kristen ini nggak ada ya, bebas gak boleh. ada aturan gitu. baku, ya nggak ada aturan bakunya. Kalau Katolik kan ada aturan baku dari Paus kan, termasuk ibadahnya, apa yang dibaca tiap minggu, Bible yang dibaca apa kan. Ada syariatnya lah mungkin ya. Ada 1 tahun langsung tuh. Oh, ini minggu ini yang dibaca ini. Nah, itu. Dulu apa awalnya ada Katolik dengan Kristen Protestan? Sebenarnya kan Katolik itu Kristen awal itu ya. Ya, Kristen awal Paus, Katolik ya, itu. Tapi Paus pertama. Ya. Tapi sekarang nama Kristen diambil alih oleh Protestan kan gitu ya, kalau tidak salah ya. Sebenarnya Kristen awal ini ya Katolik itu sendiri gitu kan ya. Ya. Betul. Apa masalahnya ada Katolik dan Kristen nih? Permasalahannya, ya kan Kristen kan dulu ikut Martin Luther, Bang, abad 16. Ya kan Martin Luther itu kecewa dan gak menerima ada bilik penghapusan dosa, itu aja. Itu kan uang masuknya gede ke dia semua tuh, ke Katolik. Itu, ya. Nah itu masalahnya di situ, masalah materai penghapusan dosa. Apa disebutnya sih Bang Rod, apa sih materai penghapusan dosa itu? Indulgensi. Bukan. Pengampunan dosa. Oh, itu apa sih namanya disebut? Ya, kalau bahasa Katoliknya indulgensi, pengampunan dosa. Itu beli yang harus bayar itu ya? Beli materai itu mahal. Ya, dulu kayak semacam sekarang SKCK lah. Kalau mau daftar anggota DPR harus ada SKCK kan? BPJS. Bukan BPJS, SKCK. SKCK. Perlakuan baik gitu-gitulah. Tapi sekarang masih berlaku itu? Enggak ada lagi. Oh, sudah enggak ya. Kan Martin Luther itu seorang Katolik juga ya, seorang paus. Ya, Katolik ya. Ini juga ya. Pastor. Dia kembali ke jadi pastor lagi kan setelah itu kan? Kalau tidak salah itu. Yang dia jelas meninggalnya masih Katolik. Ah, betul. Meninggalnya Katolik. Jadi Kristen ini kayak apa ya? Dia mengaku kepada Yesus, tetapi dia tidak mengikuti mengaku kepada Martin Luther. Martin Luthernya malah Katolik juga gitu. Dia berdiri sendiri ya Kristen. Bingung dia. Ya, itu artinya ranahnya ke ini, ke cemburu sosial awalnya. Cemburu sosial. Bukan masalah ke agamanya, bukan. Politik, ada hal politik yang terkandung di situ. Dulu kan gereja itu yang sangat mendominasi politik di Eropa sana. Menurut Bang Pebi, yang Protestan itu kira-kira menurut keyakinan ini ya, menurut keyakinan dari Katolik, Protestan ini masuk surga nggak sih? Aku nganu Bang, aku kemarin daftar panitia surga, cuma belum keterima. Kalau sudah keterima jadi panitia surga mungkin bisa. Enggak, bukan menurut Bang Pebi, bukan menurut Bang Pebi, menurut keyakinan Katolik. Ya kalau Katolik itu kan namanya kecap kan pasti iklannya nomor 1 kan Bang, ya kan? Kecap nggak ada yang nomor 2 kan? Kalau Katolik tanya pasti yang paling bagus Katolik. Ya kan yang masuk surga Katolik. Bukan itu, pertanyaan saya bukan itu. Kira-kira yang Protestan terus yang apalagi itu masuk surga nggak? Menurut Katolik ya, bukan menurut Bang Pebi. Kalau Protestan
Kalau Katolik, aku kok kurang paham ya di situ ya. Loh, Masuk surga apa enggak kurang paham. kalau misalkan nggak ada keyakinan yang pasti selain Katolik nggak masuk surga, ya ngapain harus ada Katolik kalau kayak gitu? Oh, kalau masuk surga Katolik aja Bang, karena pemegang kunci surganya kan Petrus. Kalau di Oh, Nah, itu ini nih. berarti Protestan enggak? Enggak. Berarti Protestan enggak ya? Semua di luar Katolik nggak masuk surga, semua. Oh, Muslim, dengar ten. Islam Ten dengar. juga, karena nggak pegang kunci surga kan. Berarti di sini udah terkuak, udah terbongkar. Katanya yang percaya, yang mengikuti Yesus akan masuk surga. Buktinya Protestan gak masuk surga menurut Katolik. Oh, dengar ten, dengar Katolik doang. Katolik doang. Kasihan. Aku nggak ketemu Bang Baal, Bang Kian sama Dias mana? Ketemu Dias juga tuh, sendirian aku di sana. Tapi Dengar ten nggak masuk. Nah, Tapi Harus benar ada kata Bang keyakinan. Feby, Bang Feby benar tadi Bang Kian Santang. Saya masih ingat pernyataan dari Nabi Luga ya, Nabi Luga. Banyak pendeta yang masuk neraka pada saat Nabi Luga itu turun ke neraka itu Bang. Jadi berkorelasi dengan pernyataan dengan Bang Feby. Artinya memang banyak para pendeta pro setan itu masuk neraka, kata Nabi Luga. Itu wajar. Jadi sesuai Bang Feby dengan Nabi Luga. Lanjut. ya kalau kita kan yang Katolik aja yang masuk surga, yang lain Katolik enggak, gitu aja. Dengar ten. Berarti- Ten nggak masuk. Berarti ada narasi yang percaya Yesus, yang mengikuti Yesus akan masuk surga itu bohong berarti. Bohong ini. Bohong ya. Halu. Ini pengakuan dari ini loh Bang Feby nih loh. Ini jelas ada pengakuan ya. Bukan salah. Dari Katolik. Oh salah juga. Jangan bawa personal. Oh ya Katolik. Oh iya. Dari Katolik Jadi, mengatakan aku Oten nggak itu masuk ketemu, Bang. neraka. Enggak Oten aja semua, Islam. Nah, ya kita bicara Oten aja biar Oten, fokus gitu. Oten. Tapi masalahnya gini Bang Feby. Kalau Katolik maupun Kristen itu masuk surga, oke lah ya, Katolik kita fokus Katolik masuk surga. Nggak mungkin. Katolik itu kan kunci surganya di bawah Petrus kan? Iya betul. Nah, Petrusnya masuk neraka. Gimana tuh Petrus masuk? Petrusnya masuk neraka. Gimana tuh? Gimana tuh infonya? Infonya di mana tuh? Loh, masa nggak tahu? Yesus mengatakan bahwa Petrus ini iblis. Di mana tuh infonya? Waduh. Kan ada kan di sana. Kita bayar. Tapi di sisi Tapi lain sebelum ke situ, Bang Feby, sebelum ke datanya Kang Baal lagi nyiapin data nih bahwa Petrus masuk neraka. Gini, berarti selama berapa tahun ya? 2000 tahun berarti ya. Berarti Yesus nggak masuk surga dong, ada di gerbang surga. Karena apa? Karena nunggu Petrus naik ke surga. Kunci surganya dipegang Petrus. Di gerbang. Yesusnya udah masuk surga, Bang Gian. Kayak kita lah, ya kan? Kayak kita Kan lah. kuncinya masih dipegang Petrus kuncinya. Iya, aku juga Berarti kadang-kadang ya- gitu juga, Bang. Kadang-kadang Berarti gitu juga, Yesus artinya- masih di gerbang nunggu Petrus kemana? Si Petrus belum datang. Enggak juga. Waduh, parah. Kadang-kadang gini, Bang. Kadang-kadang kalau umpamanya saya sama anggota kan pergi nih, ya kan? Terus aku balik dulu lah, aku mau tidur ngantuk. Ini kuncinya rumah, bawa lah, aku tidur. Jangan kamu kalau datang jangan banguni aku, mobil taruh garasi langsung kan gitu. Enggak Aku ada di dalam. ayat itu. Aku di dalam. Justru ada ayatnya kunci surganya masih dipegang Petrus. Gimana? Tapi Yesusnya di dalam surga sudah. Karena Belum di Ya, gerbang. Kan belum bisa masuk, kuncinya masih dipegang bisa dia masuk dulu, dia masih di dalam. Waktu itu belum ada tukang kunci, belum ada duplikat memang betul. Belum bisa ada. diduplikat, betul itu. Nih pakai kiles Bang Gian Santang. Kiles Oh, dari pakai ini. kiles, pakai komuter. Sidik jari, Kayak mobil tuh. itu disebutnya apa? Smart door lock.
Tenang. Ya, kunci surga itu diberikan kepada Petrus. Tapi setelah itu, setelah memberikan di ayat berikutnya, Petrus dikatakan iblis. Ngeri kan? Petrus dikatakan iblis, aku nggak pakai ayat itulah. Aku pakai ayat yang enak-enak aja lah. Yang menguntungkan, yang nggak menguntungkan saya pakai. Itu caranya. Itu caranya. Jadi ayat sebelumnya betul kunci surga diberikan kepada Petrus. Ayat sebelumnya. Tetapi itu sudah direvisi oleh Yesus, dikoreksi. Ternyata Petrus kok iblis. Nah tidak ada. Nah kunci itu dibawa oleh Petrus, masuk neraka lah. Nggak ada orang Kristen, Katolik maupun Protestan nggak akan masuk surga. Habis. Tapi pakainya ayat yang enak-enak aja bang. Kalau kita bisa pakai. Yang nggak enak kita nggak bisa pakai, ya kan? Ya, Halo, Fadi, Bunda. tunggu dulu. Kupasang dulu songkatku biar kubal-bali kalian. Apalagi si Pendi ini, congornya aja yang ini. Aduh, Pebi lagi. Aku nggak ikut-ikut lah. Aku nggak ikut-ikut nih, bahaya ini. Kubal-bali dia dulu ya. Ya, bal-bali Bundar nih. Wah, Bundar open cam Bundar. Sebentar. Sebentar dulu, Bang Pebi ini adalah seorang Katolik. Bundar nih apa? Advent dong. Oh, Advent. Ya udah, Advent dengan Katolik ya. Kita jangan ikut-ikut campur ini ya. Lanjut. Ini Bang back siapa Sekarang ini namanya? syarat-syarat. Dengar, syarat-syarat masuk surga bukan orang Katolik yang menentukan, tapi Tuhan Yesus. Baca Matius 7 ayat 24. Ayo, kau terangkan ini Pendi. Bentar, Bentar ya. Bundar. Woi, Bundar. Bentar. Open cam dulu, Bundar. Dan kau modal congor kau. Hanya orang Katolik masuk surga. Gila kali kau. Open cam, Bundar di open cam. Woi. Open cam. Dialah. Oh, ku pasanglah bajuku bentar. Apa? Wah, seksi aku. telanjang dia Pakai guys. daster. Bukan pakai daster. Pakai daster. Bentar aja bentar. Paling 1 menit. Ngeri lagi. Pakai daster, nggak pakai jeroan lagi. Ngeri. Pasal. Oh, Bunda ini semangat lagi di bawah tadi. Bu Pebi bilang Katolik doang yang masuk surga. Oh, langsung naik dia, langsung naik. Padahal ngomongnya datar-datar aja tadi Bang Pebi ini. Ternyata panas. Tepuk tangan buat Tuhan. Mana kameraku? Mana kamera? Oh, tunggu ya. Ini Katolik lawan Advent ini. Woi, tepuk tangan buat Tuhan. Serambut jagung guys, Awas mentalnya. Bang Baby, awas mentalnya. Udah open cam, mentalnya dijaga. Lirikan matamu. Lirikan matamu. Ajar. Ayo. Gini guys. Bentar Bu Dani, sebelum dimulai Sebentar kan, dulu. sebelum dimulai Iya. Bu Dani kan Advent lawan Advent. Bang Pebi Katolik. Kata Bang Pebi, keselamatan itu yang wajib masuk surga itu adalah dari Katolik. Tapi jangan nyinggung Islam. Sesama kalian aja ya. Iya, itu Oke. mimpi itu Bang Pendi. Ini Bang Pendi ini nggak boleh menghakimi. Tahu Bang Pendi? Seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, walaupun HKBP, apapun agamanya, GKI, Betel, apapun itu, semuanya itu Yesus menginginkan agar masuk surga. Bagaimana caranya agar masuk surga? Bukan kau aja Katolik. Jangan kau sok-sok bersih kau nggak tahu bagaimana kalian kalau ritual. Lucifer, amin. Lucifer yang kalian panggil kan di situ. Jadi masuk surga kau bilang kayak gitu.
Lucifer kau sebut. Kau klik dulu di Google, ritual penyembahan Katolik. Mereka ada menyebutkan Lucifer. Amin, katanya. Jangan kau bilang kau sendiri orang Katolik itu aja yang masuk surga. Jangan kau sampahkan semua Kristen yang lain itu. Biadab kau seperti itu. Tapi Yesus mengatakan kunci masuk surga untuk seluruh umat manusia, baik di HKBP, GKI, Advent, Islam, apapun agamanya, harus melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendak Bapakku? Yaitu menuruti 10 hukum. Hei kau Katolik, ada kau menguduskan hari Sabat? Hukum Tuhan yang keempat? Ada? Apa Hei tuh Katolik? hukum Tuhan yang keempat? Ya hukum Itu Tuhan yang ya, keempat kau apa tuh? masuk surga kayak gitu kau, tolol kau. 10 hukum kau nggak tahu. Kau bilang kau mau masuk surga kau, memang kau dasar kau, botol kau. Sok-sok bersih kau. Bukan begitu caramu, cara penginjilan. Ajak seluruh umat manusia itu aku nggak agar masuk penginjilan, surga. Aku nggak minat penginjilan. Ajak seluruh manusia, maupun itu HKBP, apapun agamanya. Bukan kau Katolik saja yang di surga. Mana datamu Katolik masuk surga? Mana? Sedangkan hukum keempat aja kau robah. Siapa yang mengubah 10 hukum keempat? Paus, biar kau tahu itu. Kau pelawan Tuhan kau, penantang Tuhan kau. Ada kau ikuti hukum keempat. Salah satu, ingat dan kuduskan hari Sabat, Sabtu. Ada. Kenapa kau tukar hari Minggu? Mau kau bilang kau pengikut Tuhan yang mau masuk surga? Makanya Yesus mengatakan, lenyaplah kau dari hadapanku. Hai engkau. Sabtu sibuk aku kerja Sabtu. Berarti kau penantang Tuhan. Kau ganti 10 hukum. Makanya banyak congor kau. Jangan kayak gitu kau. Kalau memang mau kau ajak manusia itu masuk surga, katakan apa yang harus kita lakukan. Saya saja Advent tak berani mengatakan hanya kami Advent yang masuk surga. Oh tidak, enggak boleh seperti itu. Denom itu, nama-nama itu manusia yang buat. Kita semua manusia ini wajib masuk surga. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti perintah Elohim, yaitu yang terdapat di dalam 10 hukum, dan beriman, percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu syaratnya. Yesus mengatakan itu. Gimana sih kau? Kau sekarang ngomong. Bicara kau. Jangan sok-sok kau bilang hanya Katolik yang masuk surga. Siapa bilang? Jadi itu semua pastor-pastor yang di atas yang mengawini. Apa mengawini? Yang menusui bocil-bocil umur-umur 6 tahun. Masuk surga kau bilang itu. Dasar bangsa kau. Gak tahu otak kau. Dari mana dasarnya Katolik kau bilang masuk surga? Itu pastor-pastor. Menyodomi anak-anak laki-laki. Itu kau bilang masuk surga. Malu kau. Otak kau itu di mana kau buat? Binatang kau. Hanya kau bilang Katolik. Justru kau yang masuk neraka. Pastormu aja mengawini apa bocil-bocil. Bayangkan laki-laki disodomi. Bayangkan itu berapa banyak itu laki-laki disodomi, anak-anak. Makanya ditinggalkan umat semua Katolik, biar kau tahu itu bodoh. Naik darahku kau buat. Di mana sucinya pastor kau itu mengawini bocah laki-laki? Di depan mimbar dia seperti suci. Oh mari kita ikuti ajaran Tuhan kita. Di belakang ditusuknya anak laki-laki. Bayangkan burungnya dimasukkan ke dubur itu. Nyala kau dari hadapanku, kata Yesus di dalam 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. Orang yang banci, pemburit, tidak ada tempatnya masuk surga. Di mana kau bilang Katolik masuk surga, bodoh? Botol kau. Naik darahku melihat kau, iya. Enggak kau anggap kami Kristen ini lagi. Kami ini enggak santai kok. lagi. Aku aja santai kok naik darah. Santai lah kau, karena kau udah getar kaki kau. Sudah getar kaki kau. Di mana dasarnya kau Katolik masuk surga? Kutanya. Yang pencabul itu masuk surga, pencabul. Pemimpinmu aja pencabul, biar tahu kau. Naik darahku. Mau apa kau bilang? Ngomong kau. Di mana dasarnya Katolik masuk surga? Kutanya kau dulu. Pencabul. Dicampakkan ke neraka, biar tahu kau. Ada dalilnya, bukan kataku. Oh, udah dibenet aku. Babi. Bang, dapat orang kayak gitu di mana, Bang? COD. Bang Kian? Oh, COD. Oh, kayaknya diretur tuh. Diretur aja tuh, Bang. Diretur.
Kena pen itu tadi. Kan kena retur. Ngamuk-ngamuk Kena itu. retur kan? Ini kena retur kan? Kena retur. Tapi udah direkam kan, teman-teman, ada yang ngerekod kan buat Titi. Buat PT. Ada nggak? Nah itu saya bilang bedanya Katolik dengan itu ya, mereka itu ya. Kalau Bang Feby santai aja, ketawa aja. Teman-teman Muslim ngomong Muslim masuk surga, yang lain nggak ajak kita santai, iya kan? Ngapain pusing kita, ya kan? Padahal tadi saya ketawa juga ketika Bang Feby mengatakan Katolik masuk surga. Saya santai juga, Muslim ya. Santai aja. Kenapa mereka ngamuk ya? Namanya apa tuh namanya, iklan kan kecap nomor 1 Bang, pada kecap nomor 2, kan? Ganti akun, silakan lanjut. Itu kok masih bisa naik aku Bang Host. Tapi Ya kan udah ini dihapus, akunnya, Bennett. ini Bu Darni, akun ini Udah tuh di-banned. yang saya pakai, akun kelas dunia, akun kelas dunia. Oh, Ya, jadi jadi aku nggak jadi di Bennett nih. Iya. Nggak jadi. Aduh, Makanya makasih banyak, bersyukur teman-teman yang naik Komal ini, karena Komal ini melindungi kalian juga, melindungi kalian dari report, guys. Tenang aja, insya Allah Komal ini akan membahagiakan kalian. Silakan anjing-anjingin lagi aja tuh Pak Feby itu. Oke. Oke, sebelum ke Bu Darni, ya teman-teman tolong di follow ya akunnya Bang Feby. Teman-teman iklan sebentar ya. Tolong di follow akunnya Bang Feby Nugroho, Bu Darni, semua di follow. Kemudian jangan lupa di tap. Masa dari 2K ini cuma 39K yang nge-tap. Silahkan di tap. Dilanjut Bu Darni. Aku lanjut ya. Nah, tadi kan aku naik darah karena Bang Pendi mengatakan hanya Katolik. Kasihan dong seluruh Kristen yang lain. Seluruh Kristen yang lain emangnya nggak berhak mendapat kerajaan surga. Nah, kalau contoh Bang Pendi memang dikatakan Yesus hanya Katolik yang masuk surga, ajari dong teman-teman Kristen yang lain atau seluruh umat manusia. Ajarkan apa kebenaran itu agar masuk surga. Jangan kau saja senang. Kalau saya saja Advent. Woi, tidak open saya cam, berani woi. bilang. Open Bentar cam. lagi buat teh, bentar. Si rambut jagung, open cam rambut jagung. Si rambut jagung, guys. Gitu guys. Jadi gini guys, kita semua umat manusia harus saling memberitahu, harus saling menginjili. Apa loh caranya agar kita masuk surga? Dengarkan kata Yesus, bukan kata pendeta, bukan kata Advent, bukan kata Katolik, bukan kata HKBP, tapi kata Yesus. Dalilnya di mana Bu Darni? Matius 7 ayat 21 sampai seterusnya. Ya, bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan akan masuk kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendaknya? Melakukan hukum-hukumnya. Itu langsung kan Elohim yang tulis itu di 10 loh batu, di 2 loh batu kepada Nabi Musa awalnya. Kemudian diteruskan. Yesus saja mengatakan 1 titik 1 iota, jangan kau rubah hukum. Rasul Paulus juga berkata, hukum itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Itu ajak kita semua manusia ini agar tidak ada yang tertinggal, agar semua masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di sana kita nanti bertemu, berbahagia bersama dengan Tuhan kita. Gitu Bang Pendi, jangan kau bilang hanya Katolik. Gimana Katolik mau masuk surga? Pendetanya, pastornya aja menyodomi anak bocil. Ya udah gantian Bu Darni, ngomongnya. Bu Darni kameranya kurang ke bawah. Bu Darni kameranya kurang ke bawah, terlalu atas itu. Nah, gitu. Silakan dibantah Bang Feby. Males. Enggak sama Males. si Tupang ini loh. Dari tadi tuh kayaknya dia lagi kerasukan ya. Siapa? Roh Kudus ya. Bang penginjil ini Kristen? Iya, saya Kristen, tapi cara bicaranya itu bukan orang Kristen loh. Cara bicara dia kayak di Sodom itu Darni. nggak ada loh. Iya, Ajaran kasih dia ajarin itu nggak ada. Iya, tadi aku sudah minta. Kena Bu Darni, kena. Sekarang Bu Darni dengan penginjil. Silakan. Enggak lah, aku mau Katolik kok. Orang dia yang bilang, kau Protestan, si penginjil apa namanya? Protestan.
Ya, nama Penginjil. saya penginjil. Iya, dia dari denom apa kamu? Denomnya denom mana? Memang denom apakah Yesus mendirikan gereja itu pakai denom ya? Begejo, bocor. Tadi si Pendi mengatakan Saya mau tanya hanya loh. Katolik yang masuk surga. Kita masuk neraka katanya. Punya denom enggak? Dengar kau dulu penginjil, kata si Pendi tadi, katanya hanya Katolik yang masuk surga. Kita masuk neraka yang di luar dari denom Katolik. Ngerti kau penginjil? Iya. Mengapa jadi kau serang aku? Harusnya si Pendi kau serang, katanya di luar dari Katolik masuk neraka. Ayo kau coba lawan dia, lawan. Ini loh. Kata si apa? Ajaran yang tadi kamu sampaikan itu sebenarnya kan kita harus sampaikan itu secara normal, secara manusiawi. Tapi kamu sudah berbicara itu sampai ke di Sodom-Sodomi. Ya memang menyodomi kan apa pastor? Itu kan Menyodomi sudah kan? bahasa-bahasa yang Diplesetin Bu Dani, bahasanya diplesetin. Apa arti apa dibikin ajaran yang dalam Sidimi. sebenarnya Sibili. ini ajaran cinta kasih atau Oke. Ajaran apa sih? Tadi aku Saya marah-marah. Maaf. Bentar karena- teman-teman, kalau Bu Darni sama kalian mau bilang sodomi, bilang sodimi gitu ya, sodimi. Oh, sodimi. Diplesetin. Buat Bagaimana akun kalian penginjil? juga. Sotomi aja bagian. Sotomi. Sotomi, ya. Sotomi, iya ya. Nah, tadi Bang Penginjil, memang aku marah karena dibilangnya hanya Katolik yang masuk surga. Di luar dari Katolik masuk neraka. Iya, termasuk kita dua dong. Ngapain kita ke gereja kalau memang udah kita dibilang masuk neraka? Datanglah aku marah-marah. Itu darahku secara manusia itu ya. Tapi aku minta maaf Bang Pandi. Ya memang aku selalu seperti itu. Maafkan aku. Nah, tapi kan sudah lembut aku. Bagian kedua kan aku udah lembut. Nah, jadi Bang Penginjil, coba kamu tantang dulu si Pendi mengatakan di luar dari Katolik seluruhnya masuk neraka. Dari mana cara masuk surga Katolik? Sementara pastornya aja Satomi. Ratusan anak-anak bocil di Satominya. Bagaimana mau dia mengklaim masuk surga mereka? Coba penginjil. Apa penginjil juga Katolik? saya juga bingung loh. Saya juga bingung gini toh. Saya juga bingung karena sebenarnya ajaran awalnya mula-mula itu kan sudah ada kata apostolik loh. Atau katolikos, ya kan? Ini kan kita merujuk kepada sejarah dulu. Kalau kita merujuk kepada sejarah, kata katolikos ini itu kan sudah berdiri awal mula-mulanya itu kan kata katolikos itu kan sudah ada kan? Lalu kita kembali ke cerita sejarah awal mulanya itu kan Tuhan mendirikan agama itu di atas batu karang itu cuman diberikan kunci kepada Rasul Petrus. Saya pernah debat sama orang Katolik juga. Pernah saya debat, tapi saya juga malah saya juga nggak bisa bantah loh ketika dia bertanya. Saya juga nggak bisa bantah ketika dia bertanya karena memang awal mula-mula itu Yesus mempercayakan kepada Santo Petrus karena Petrus itu kan rasulnya Yesus, pengikutnya Tuhan Yesus Kristus. Dan kita muncul pada Calvinis, lalu kita kan hanya protes. Kita kan protes. Tapi kalau memang kita mau berbicara secara itu, saya juga kadang nggak bisa bantah sama kayak Elia Miron. Enggak Bang, saya lurusin Bang. Jadi Bu Darni ini kesinggungnya bukan masalah itunya Bang. Tadi saya kan tanya kepada Bang Pebi, bukan Pendi, Bu Darni, Pebi. Kepada Pebi, selain Katolik, masuk surga enggak? Bang Pebi jawab, mau Kristen apapun selain Katolik, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, enggak bakal masuk surga. Kata saya, walaupun dia percaya Yesus Tuhan, walaupun dia ngikut, iya betul, selain Katolik itu. Poinnya di situ Pak, makanya Bu Darni marah, itu. Gitu bukan penginjil. Kalau artinya gini, kalau kita mau berdebat kan, kalau kita mempertanyakan tentang keagamaan Katolik, berarti kita harus merujuk, dan Protestan berarti kita harus merujuk kepada sejarah. Dan sama juga kayak Islam, kita kalau mau berbicara tentang
keagamaan Islam kan kita harus merujuk pada sejarah, kita nggak boleh ambil di tengah-tengah. Apakah mereka masuk Enggak Pak, harusnya gini, Bapak tunjukkan kalau Protestan juga atau Advent juga bakal masuk surga, tunjukkan. Nah di sini diskusi dengan Pak Febi gitu. Itu betul. Kalau kita merujuk pada sejarah, ya saya juga nggak bisa tunjukkan, karena kalau merujuk pada sejarah ya Katolik Apostolik kan dia munculnya dari awal loh, karena dia Katolikos, bahasa Ibrani-nya kan Katolikos. Oh berarti narasi Bang Febi benar kalau kayak gitu. Oh, bukan, karena nggak taunya Bang Penginjil menjawab. Begini aku menjawab. Memang awalnya memang Santo Petrus yang mendirikan, oke? Lalu kenapa diprotes? Karena pada saat itu di gereja Katolik itu paus itu mengadakan pengampunan dosa, bisa dibayar pakai pengampunan dosa, diprotes. Maka menjadi terpisahlah menjadi Protestan. Jadi Martin Luther tidak setuju dengan pengampunan dosa. Udah bisa dihapus dosa oleh paus. Nah, itu yang diprotes oleh Martin Luther. Jadi berpisahlah menjadi Martin Luther adalah Protestan, adalah kita gereja-gereja. Tetap kita sama dari gereja awal, tetapi kita karena memprotes bahwasanya kita tidak setuju dengan pengampunan dosa boleh diampuni oleh paus gitu. Yang mengampuni dosa hanya Yesus. Itu protesnya Martin Luther. Jadi kita terpisahlah dari Katolik, menjadilah kita Protestan lah. Ada yang Advent, ada yang GKI, ada yang Bethel. Nah begitu dia. Jadi sekarang dari mana dasarnya Katolik menjadi penghuni kerajaan surga dibanding seluruh gereja-gereja yang lain? Sementara pastornya aja menusuk bocil-bocil. Apakah itu ajaran Yesus? Dari mana kau bisa mengklaim, Pendi, orang Katolik bisa masuk surga? Sementara pemimpinmu Paus pertama Petrus. Iya. Ya pegang kunci surga. Ya aku kan dekat yang sama pegang kunci surga. Tapi kalau jemaatnya itu juga pembangkang, gimana mau masuk surga? Ada rupanya Rasul terus menyuruh menusuk bocil-bocil, apalagi laki-laki pula. Yang penting aku kan enggak. Yang penting kan aku enggak. Makanya kau otak kau itu udah somplek. Biar kau tahu itu. Perlu kau memang ditenggelamkan kau ke laut yang paling dalam. Ajaranmu aja udah somplek. Itu penginjil, makanya aku ngamuk. Orang-orang yang kayak gini perlu dibasmi. Orang yang muslim aja nggak ngamuk kok. Aku ngomong muslim masuk neraka, yang masuk surga cuma Katolik aja. Mereka pada nggak ngamuk kok, ibu kok santai. Karena di muslim nggak ngerti bagaimana ajaran Kristen. Itulah makanya kita. Sebenarnya gini loh, sebenarnya kita sesama Kristen nggak boleh lah kita saling bantah atau gini. Kita ambil jalan tengahnya aja. Memang kalau kita mau berbicara juga memang Katolik kan dia ajaran mula-mulanya kan terdiri ajaran mula-mula kan yang diwahyukan dalam Alkitab itu cuman Katolik. Memang kita akui bahwa karena di Israel saja nggak tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sejarah, tempat-tempat apa itu kan semua pada di dalam gereja Katolik loh. Hanya artinya kita kalau mau berbicara tentang ketuhanan itu ya Tuhan Kristen sama Tuhan Katolik ya sama. Kalau tentang sama Tuhan Yesus, betul. Di situ aku marah penginjil, masa dibilangnya di luar dari Katolik masuk neraka. Protestan masuk neraka, Advent masuk neraka. Dalilnya di mana? Yesus saja nggak berkata seperti itu. Kita kan awalnya juga dari situ datangnya, tapi karena pemimpin kita tidak mau ikut dengan ajaran paus, bahwasanya mengampuni dosa hanya paus yang bisa mengampuni dosa. Itu yang diprotes, maka kita terpisah. Makanya kita Kristen Advent, Protestan dan yang lain-lain, mana ada kita mengakui bahwasanya pendeta kita bisa mengampuni dosa? Hanya di Katolik ini. Ajaran mana itu? Ada rupanya Petrus seperti itu, bisa mengampuni dosa. Selain Yesus tidak bisa ada mengampuni dosa. Itu yang maka kita terpisah. Gitu loh. Silakan. Jadi ginilah, mau saya itu ginilah, daripada kita saling menyudutkan antara Katolik, antara Protestan atau pokoknya Protestan ini kan umum, Katolik kan satu. Inilah daripada kita saling menyudutkan satu sama dengan yang lain, marilah kita sama-sama berikan kebenaran
Injil, Alkitab kita sesuai dengan ajaran apa yang telah Tuhan berikan. Iya, betul. Enggak gitu Bang. Kalau menurut Katolik, ajaran selain Katolik itu semua ya, itu sesat. Makanya masuk neraka. Menurut Katolik ya, ini bukan menurut Bang Pebi, menurut Katolik Bang. Nah, harusnya Abang saling menunjukkan, ini loh, di Protestan yang benar, bukan di Katolik loh. Nah, Buddha juga sama. Ini loh, di Advent yang benar loh, bukan di Katolik, itu loh. Kalau kita merujuk kepada ayat Alkitab, tidak ada kalau Alkitab itu mengatakan bahwa Protestan Katolik masuk surga, lalu Protestan ke neraka, nggak ada. Nggak ada. Ya terus kenapa ada banyak, nggak satu aja, misalkan Advent aja, Kristen Advent, udah Kristen Advent semuanya. Iya. Itu kan mungkin dia masing-masing. Saya juga artinya gini, kalau kita berbicara tentang sejarah kayak gitu, kan saya juga kadang nggak terlalu paham juga sih. Tapi kan ujungnya ini saling mengklaim Pak. Surga itu milik siapa? Ujungnya gitu loh, saling mengklaim. Betul nggak Bu Dani? Kalau surga itu, kalau surga bagi dua, milik orang Kristen. Bagi dua aja, surganya bagi dua. Ya, kalau milik ya milik orang Kristen. Karena orang Kristen percaya bahwa ajaran yang kita ajarkan itu penting, kita harus mengajarkan ajaran. Iya, itu menurut gini loh Bang. Itu menurut Kristen, surga milik Kristen. Tapi menurut Katolik tadi, kalian nggak masuk surga, masuk neraka. Itu Bu Dani, itu yang sedang dikomplain. Malah begini loh. Bentar, aku ngomong dulu, bentar. Aku ngomong dulu. Penginjil ngomong surganya itu punya Kristen, ya kan? Aku nggak marah, Bang Kian Santang nggak marah, nggak marah. Santai-santai aja, mau milik Kristen kayak mau apa, diklaim terserah. Bu Darmi kok marah-marah, santai Bu. Tepuk tangan buat Tuhan. Host, aku izin turun host. Surga milik Kristen, Bang Baal, Bang Kian Santang nggak marah tuh, biasa aja. Karena apa? Karena mereka ini mau menonton kita supaya kita ribut. Ya makanya kita nggak usah marah, santai. Enggak gitu, Bu Dani, konsepnya enggak gitu. Ya saling marah aja, enggak gitu konsepnya. Buktinya, kalau dibuka hatimu pasti betul. Nanti baru ditaruh ke YouTube. Dengar dulu Bang Pendi. Nanti dibuat Bang Kian Santang lah di YouTube. Oh, Darni ngamuk kepada Katolik. Katolik mengatakan. Iya, kalau itu pasti. Pasti kalau itu. Jadi makanya kita jadi gini kawan-kawan. Tagline-nya Bu Darmi ngamuk. Kalau aku apa tuh? Kalau tagline-nya Bu Darmi ngamuk, begini Bang Pep. Aku ngamuk karena abang itu nggak sayang sama kami Kristen yang lain. Abang bilang bahwasanya yang masuk surga itu hanya Katolik. Di luar ya, Katolik Islam, semua masuk neraka. Islam, Buddha, Hindu, Kristen enggak? Bener kan? Bisa. Ya, saran saya gini Bu Dani, izin Bu Dani, supaya Bu Dani masuk surga harus masuk Katolik. Aman kok, gampang kok. Enggak, Katolik itu dengar. Kenapa kami? Aku izin turun, Bos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar teman-teman, kenapa kami Advent berpisah dari Katolik? Karena mereka melanggar hukum Tuhan yang keempat, tidak menguduskan hari Sabat. Mana mungkin nanti kita dibawa ke surga? Yesus berkata, yang masuk surga yang menuruti kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Menuruti 10 hukumnya. Katolik mana ada? Ditukar malahan 10 hukum. Digeser menjadi menguduskan hari Minggu. Mana mungkin masuk surga? Makanya kami Advent menyingkir dari situ. Makanya kami Advent tetap mengikuti setia kepada hukum itu. Jadi Protestan yang lain kenapa menyingkir dari Katolik? Enggak mau mereka menyetujui paus yang bisa mengampuni dosa. Karena yang mengampuni dosa hanya siapa? Tuhan Yesus. Itu makanya Protestan yang lain keluar dari Katolik. Gitu, teman-teman. Tapi persoalannya gini, Bu Derni. Ya. Advent atau Protestan itu lahir dari rahimnya Katolik. Itu poin utamanya. Ya kan? Artinya secara rasional, secara sejarah Protestan Martin Luther ini baru muncul di abad ke-16 yang kemudian memecah menjadi beribu-ribu denot, salah satunya Advent. Advent itu punya nabi namanya Ellen G. White, ya kan? Betul. Kalau kita belajar sejarah lagi gitu kan. Artinya apa? Ellen G. White kemudian Martin Luther itu bagian dari Katolik. Sedangkan Protestan ini belum tentu jelas gitu kan siapa leadernya. Sedangkan Katolik punya leader gitu kan, yaitu Vatikan. Kalau Protestan kan nggak punya leader.
Jadi ada kebingungan sebetulnya di sini. Kalau kita belajar sejarah historis, Tidak ada kebingungan, Bu. Lord, begini ya. Kalau sudah pemimpin kita itu melenceng, apakah masih kita ikuti? Sudah keluar dari doktrin hukum Elohim, apa kita masih di situ? Berarti persoalannya Ibu adalah basic pondasinya tuh nggak kuat gitu kan? Karena lidernya nggak ada. Yang penting pemimpin paus itu sudah menggeser hukum hari Sabat, hukum keempat menjadi hari Minggu. Sementara hukum hari Sabat itu hari Sabtu, bukan hari Minggu. Maka kita Advent keluar. Tapi Tuhan kami kan tetap Tuhan Yesus. Nantilah Tuhan Yesus yang